Congratulations, shalom semua yang ada di atas, yang ada di bawah, yang ada di rumah, bangkitlah dari ranjangmu, jangan tiduran ketika mendengar khotbah. Teman-teman, salam kenal semua, nama gue Julius. Hari ini gue akan menemani teman-teman semua di acara Metamorfosis. Tepuk tangan dong untuk panitia yang sudah persiapan, tim pelayanan, skit tadi sangat luar biasa teman-teman semua. By the way, sebelum kita mulai lebih lanjut, teman-teman udah tahu belum kalau Metamorfosis itu punya jargon? A chance to change, teman-teman. Sebuah kesempatan untuk mau berubah. Ayo teman-teman, aku ajak kita untuk kita sama-sama ucapin jargon ya. Metamorfosis, a chance to change. Udah tahu semua? Kita latihan dulu ya. Kalau aku bilang metamorfosis, kita bilang semua a chance to change. Yuk kita sama-sama kita ngomong bareng-bareng. Metamorfosis, a chance to change. Oke, latihan dulu. Tadi kan kecil ya semua, ayo semua kita bareng-bareng. Metamorfosis, a chance to change. Sekali lagi, metamorfosis, a chance to change. Oke, tepuk tangan semua teman-teman. Teman-teman, metamorfosis sebuah kesempatan untuk berubah. Dan saat ini, hari ini kita akan membahas satu topik khusus. Self-love. Oh, saya tunjuk ke situ aja, karena di situ ada. Self-love, teman-teman. Mencintai diriku yang rapuh. Teman-teman, boleh next slide. What is self-love? Self-love itu apa? Kalau teman-teman buka handphone teman-teman semua, buka Google Translate, self-love adalah mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri. I love myself. Bukankah sebuah natur buat kita manusia untuk mencintai diri kita sendiri? Nah pertanyaannya kenapa self-love? Banyak ya sekarang berita-berita. Artis promosiin self-love. 5 tips untuk mencintai diriku sendiri. Jangan pedulikan kata orang. Perasaanku lebih penting daripada mereka. Kenapa self-love, teman-teman? Kenapa kita harus mencintai diri kita sendiri? Kenapa kita harus mencintai diri kita sendiri? Boleh di next. Sebuah data, teman-teman, yang saya ambil dari Google. Nggak tahu ini siapa yang buat. Tapi ada sebuah aplikasi. Dia ngecek, maukah kamu mempelajari bagaimana cara kamu mencintai diri sendiri? Teman-teman, data menunjukkan 66% orang mau belajar. Berarti apa artinya? Kenapa mencintai diri sendiri harus dipelajari? Bukankah kita semua udah tahu cara mencintai diri sendiri? Memenuhi kepuasan, chat time di gereja, boba, gyukaku di Ion, teman-teman semua, all you can eat, memberi kepuasan, atau itu gua doang? Nggak tahu, kita next. Teman-teman bisa lihat di atas, self-love pun bisa menjadi toxic. Kata dokter, badanku sudah masuk kategori obesitas, tapi aku suka dan sayang diriku sendiri. Jadi buat apa diet? Saran dia bagus untuk penampilanku, berguna sih, tapi kan kita nggak boleh dengerin orang lain. Aku bangga dengan tubuhku, nggak usah olahraga. Whatever makes me happy. Jadi teman-teman, apa itu self-love? Mencintai diri sendiri, membuat diri sendiri senang, membuat diri sendiri bahagia. Boleh next? Apa jangan-jangan selama ini kita mengejar apa yang jadi kepuasan kita dan bukan karena kita mencintai diri sendiri. Teman-teman, memberi atau mendapat kepuasan dan juga mencintai diri adalah dua hal yang berbeda. Ketika kita menghancurkan tubuh kita sendiri untuk dengan makanan, dengan hal-hal yang tidak layak diterima oleh tubuh kita, bukankah itu justru engkau tidak mencintai dirimu sendiri? Ini yang dunia ajarkan. Wih, keren banget bahasanya yang dunia ajarkan. Ini yang ditawarkan oleh dunia, teman-teman. Di luar sana berita-berita tadi, 5 tips menyayangi dirimu sendiri. Cara kamu bersyukur dan sebagainya. Kita lebih tertarik melihat berita-berita itu dibandingkan dengan cara bersyukur dari sudut pandang Alkitab. Dari sudut pandang firman Tuhan. Next. Jadi kita di sini untuk apa? We are here to find what is the right and godly way to love ourselves.
Bagaimana kita bisa menyatukan paham dengan bagaimana Tuhan mencintai kita, sehingga kita bisa mencintai diri sendiri. Karena itu teman-teman, hari ini khotbahnya akan sedikit berbeda. Tentu saja saya bukan penginjil. Oke teman-teman, mari saya ajak kita untuk semua, kita tundukkan kepala, kita doa dulu. Kita minta Tuhan hadir di tempat ini. Kita minta kerendahan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau boleh hadir, Tuhan. Kami bersyukur hari ini Engkau boleh izinkan kami ada di tempat ini. Tuhan, secara khusus hari ini kami ingin mengetahui, Tuhan, mempelajari, mendengar suara-Mu Bapa tentang bagaimana kami mencintai diri kami sendiri. Tuhan Yesus, izinkan pada kesempatan kali ini kami boleh mendengar suara Engkau. Kami boleh mengerti, Tuhan, apa yang firman-Mu katakan dan bagaimana cara kami mengasihi diri kami sama seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Pimpin para hamba-Mu yang akan berbicara di depan, kiranya suara Engkau boleh keluar melalui mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami udah ada mengucap syukur. Amin. Teman-teman, balik lagi sekali lagi, saya bukan penginjil, saya bukan pendeta, saya bukan youth pastor. Dan teman-teman, minggu lalu kita udah di Metamorfosis sudah kedatangan 2 influencer ya. Minggu lalu, dan hari ini kita bersama-sama bareng-bareng youth pastor kita kesayangan kalian semua. Dia baik, dia muda, dia tampan, dan dia bahagia. Please welcome teman-teman, Jason Ray. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, silakan duduk. Oh, salah. Shalom semua. Shalom. Tadi khotbahnya bagus. Oh, thank you, thank you. Itu khotbah ya. Tapi sebelum kita mulai lebih lanjut, gue mau nanya itu tadi yang gue ngomong benar gak? Lu muda, lu tampan, dan lu bahagia. Wah ya, muda salah. Muda salah. Mereka lebih muda. Oh iya, kita semua di sini lebih muda. Tampan. Tampan. Lumayan lah. Oke. Fun fact dulu nih. Oh, fun fact, kapan nih? Jadi waktu gua high school, SMA, Hmm. gua pernah dapat peringkat cowok terjelek di kelas. Oh. Tadi sesaat gue pikir itu cowok terganteng di kelas. Oh enggak, ini Terus, cowok terjelek. iya. Jadi emang ada sekitar 5 atau 4 wanita yang ngevote gua. Terus yang lain mencar ke orang-orang lain. Jadi vote tertingginya gua waktu itu. Oh, jeleknya. Oke, gak apa-apa. Bahagia gak tapi? Lumayan kesel sih. Oke. Sulit menerima kenyataan ya. Oke, tapi ini menarik. Cerita lu tadi pas SMA atau SMP, SMA bilang lu dinominasikan terjelek ya? Ya, Mencintai diri sendiri? kayaknya waktu itu enggak. Oh enggak. Terus gimana lanjutannya? Itu yang kita mau cari bukan hari ini. Untuk teman-teman SMA di sini semoga saya doain gak ada yang dinominasikan terjelek, tercantik atau enggak gimana. Tapi di sini kita mau cari tahu sebenarnya self love tuh menurut firman Tuhan tuh gimana kok? Boleh, kita baca Alkitab dulu. Oke, bagus. Teman-teman boleh dibuka Alkitabnya Smart Bible semua handphone. Kita buka Matius 22. Sebenarnya ini ayat yang dipakai di the whole metamorphosis kita 1 bulan ini. Jadi minggu lalu udah sempat dibahas ini. Sebenarnya dibahas, tapi dia nggak ngajak kita baca ini. Kemarin kita bakal renungin Hosea, tapi aku coba kita baca ini sebagai ayat pegangan kita selama 1 bulan. Oke teman-teman, Matius 22, 36 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Oke, aku bacain ya. Ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Haleluya, demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Enggak, bacaan. Tadi itu menarik ya, hukum Taurat yang terutama. Terutama. Kalau gua nggak salah ingat konteksnya adalah
Farisi mencobai Tuhan Yesus. Betul sekali. Terus Tuhan Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan segenap Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. seperti dirimu sendiri. Jadi Dua- sebenarnya Oh, iya. perintahnya cuma 2. Iya, itu yang tadi gue mau ngomong. Perintahnya cuma 2. Iya, bukan 3. Bukan mengasihi diri sendiri, Nggak nggak ada. Itu bukan perintah. Jadi sebenarnya kita tuh orang Kristen, teman-teman, orang percaya, itu tuh kita nggak pernah diajarkan atau dikasih tahu untuk mencintai diri sendiri. Tidak secara langsung diperintahkan untuk mencintai diri sendiri. Oh, oke, gimana Bahkan tuh? mencintai diri sendiri itu sempat masuk di kitab Galatia, ciri-ciri orang yang nggak masuk kerajaan sorga. Ada orang yang munafik, ada orang yang mencuri, ada orang yang membunuh, dan ada orang yang mencintai diri mereka sendiri. Dan itu berarti memang konotasi mencintai diri beberapa kali Alkitab menggunakan itu sebagai tendensi negatif. Jadi apakah sebenarnya kita tuh self love ini adalah pilihan tema yang salah di Metamorphosis? Let's see. Oh, let's see, oke. Boleh kita teruskan. Bagaimanapun ternyata waktu perintah kedua itu ada seperti dirimu sendiri. Iya. Berarti cara mencintai orang lain itu reflecting dengan cara kita mencintai diri kita sendiri. The way I love myself, that's the way I love you. Misalnya, iya. aku mencintai diri aku dengan aku merusak diriku sendiri. So, ketika aku ketemu kamu dan aku mencintai kamu, apakah aku tidak akan merusak kamu? Iya. Probability ngerusaknya kan Probability-nya ada. merusak ada. Makanya ternyata mencintai diri sendiri dengan tepat, dengan cara yang Tuhan mau, itu perlu kita punya skill itu. Perlu ya untuk mencintai diri kita Perlu. supaya bisa mencintai orang lain. Nah, kan kita di sini daripada berdua doang. Gimana kalau kita coba tanya pendapat teman-teman semua? Kita kan nggak tahu nih satu-satu ada berapa, kurang lebih 1.000 orang di sini, enggak ya? Jadi ada beberapa teman-teman di sini semua. Saya boleh ajak kita untuk membuka dan mengangkat smartphone. Smartphone teman-teman semua, iya kita semua di sini punya smartphone, betul. Yang di atas juga, yang di rumah boleh smartphone-nya. Jangan dibuka, nggak apa-apa. Anda lagi ibadah dengan smartphone Anda, bukan dengan laptop ataupun TV. Jadi teman-teman yang di sini boleh buka smartphone ya. Dibuka kameranya dulu sebelum di-scan dulu. Dibuka kamera, lihatlah diri Anda sendiri. Bayangkan indahnya diri kita diciptakan oleh Tuhan. Lihat muka Anda. Oh, gue gak lihat. Ulang. Ya, gue gak diajak kali ini. Lagi lihat sana tadi. Ya, teman-teman boleh lihat diri teman-teman sendiri. Handphone saya ketinggalan di sebelah sana sayangnya. Jadi, gue lihat situ aja. Hitung 15 detik, teman-teman. Saya hitungin aja. 1, 2, 3. Cermin, bayangkan diri Anda. 5, 6, 7. 8, 9, 10. Selfie boleh buat kenang-kenangan. 11, 12, 13, 14, 15. Gimana? Oh, udah masuk. Ganteng dan cantik. Luar biasa. Nah, teman-teman setelah udah bayangin, boleh teman-teman scan dan jawab secara jujur formnya. Tidak akan ketahuan siapa yang mengisi, tidak akan muncul nama Anda di situ. Rahasia Anda aman. Walaupun sejauh mata memandang saya melihat di sini semuanya indah kok, tidak ada yang jelek, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Ciptaan Tuhan itu indah. Nah, terus kalau teman-teman udah scan, itu jawabannya kalau aku nggak salah ingat yes or no only. Jadi teman-teman langsung yes, no, no, yes. Tolong jangan nggak diisi, data Anda penting untuk mengubah dunia. Coba dikasih lihat live pollingnya. Oh, ada live pollingnya, boleh kita lihat live pollingnya teman-teman. Oh belum. Ah itu dia. 91 respons. Keren banget. Masih naik. 108. Tapi masih lebih banyak yang mencintai diri mereka sendiri sih. Tapi Tapi dari aku punya asumsi ya, iya. rata-rata semua di antara kita itu pasti mencintai diri kita sendiri, cuman yang caranya aja yang beda-beda. Ini menarik. Do you love yourself enough? Satu pertanyaan, 123 respon, keren banget teman-teman semua. Yes, ada 60% orang-orang di tempat ini mencintai dirinya. Tapi ada 37%
teman-teman di sini belum mencintai dirinya? Dari 140 orang. Dari 142 orang sekarang. Oke. Kayaknya bakal masih terus nambah sih. Masih terus nambah 148. Kita perlu tungguin atau ya udahlah ya. Jadi asumsi kita mayoritas mereka sudah mencintai diri mereka sendiri. Tapi kembali lagi, kita nggak cuma ngomongin soal mencintai diri. Karena ternyata mereka yang membenci dirinya juga banyak gitu. Iya, 30 berapa persen tadi teman-teman, hampir 40%. Kalau dihitung dari 150 orang yang ada di tempat ini, berarti kira-kira ada 60 orang yang masih belum mencintai dirinya sendiri, teman-teman semua di sini. Ini satu sisi ya serba salah dua-duanya. Kenapa? Kalau teman-teman jawab yes, apakah kita, nih saya, Anda, kita semua di sini, teman-teman yang nonton di rumah juga, yang ibadah di rumah, itu tahu cara kita mengasihi sama seperti cara Tuhan mengasihi kita. Dan yang enggak, why? Apakah kayak cerita tadi teman kita yang skit tadi itu, ketidakberhargaan, ketidaklayakan gitu. Ketika tidak mendapatkan pengakuan dari orang-orang di Tidak sekitar mendapatkan dia. pengakuan dari orang-orang sekitar. Nah, penting untuk kita paham makna kasih itu, Jul. Karena kembali lagi, kita bisa mencintai, kita bisa ngomong I love you kayak yang minggu lalu Alvina sempat ngomong, tapi kita nggak ngerti artinya. Apa itu cinta gitu. Nah, sederhananya cinta itu memang selalu dipasangkan kepada orang lain. Ahavah kepada orang lain, ahavah kepada Tuhan, kepada istri, kepada cewek cantik. Itu muncul namanya ahavah. Nah, cinta itu dikaitkan dengan juga sebuah aksi atau sebuah respon, sebuah perilaku. Misalkan di dalam 1 Korintus pasal 13, itu jelas banget kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri dan tidak sombong. Kasih itu, nah dengan sedemikian banyak output kasihnya, aku menemukan ada 3 hal yang menjadi hal yang paling utama dari semuanya itu. Dari kasih ini? Dari kasih itu. Oh itu teman-teman semua bisa lihat ke layar ya semua. Itu ada word, joy, sama give. Itu maksudnya gimana tuh? Word, joy, dan give. Jadi kalau misalkan ada satu sikap yang misalnya sabar, berarti kita merasa ada sesuatu yang worth to waiting for. Sabar. Worth it, ditunggu. Layak. Layak ditunggu. Terus ada joy, karena kesabaran itu nggak nungguin dengan sebuah hal yang bersungut-sungut, bener gak? Iya. Kesabaran itu ada sebuah damai sejahtera, ada sukacita. Dan yang ketiga, sabar itu juga sebuah pemberian. Aku mau sabar sama kamu, itu pemberian aku buat kamu. Benar gak? Iya. Dan semua unsur yang tadi udah kita baca itu pasti ada 3 unsur worth, di mana kita orang itu bernilai, di mana ada joy, ada sukacita di dalam relationship yang kita bangun, dan yang ketiga ada yang namanya gift, ada pengorbanan di antara kita berdua. Nah, itu yang aku soroti dari setiap output kasih yang ada. Diambil dari tadi 1 Korintus Diambil itu. dari 1 Korintus pasal 13. Muncullah 3 word, joy, dan give. Nah tapi ini menarik karena yang paling pertama teman-teman, word, sebuah tanda kutip layak gitu ya. Itu lagi ngomongin tentang diri kita yang layak gak sih? Am I worthy gitu, kita tuh layak gak sih? Makanya tadi mungkin beberapa teman-teman juga masih merasa, gue gak layak, jadi gue gak mencintai diri gue sendiri. Kayak gitu bukan? Betul, jadi dalam hal ini mungkin wordnya bukan dari segi sebuah kelayakan, karena kalau kelayakan kan standarnya cukup tinggi. Oh iya. Cuman ini dalam segi word itu sesuatu yang ada nilainya atau enggak, cukup bernilai aja. Ada nilainya enggak, valuable enggak? Kalau misalnya valuable, maka kita akan merasa oke, ketika aku deketin orang, aku merasa orang ini valuable, aku merasa dia worth to fighting for, maka aku rela PDKT setahun 2 tahun. Gitu. Itu worth it. Dimana kalau kita chat nggak dibalas 2 hari, kita sabar nunggu balasannya. Nah tapi ketika kita nggak melihat dia bernilai, even bernilai aja, kita chat nggak dibalas ya kita udah bodo amat ya. Oh iya benar. Zaman-zaman PDKT gitu ya. Kayak tadi teman-temannya bilang sok kecantikan lo gitu kan. Mungkin kita udah responnya, jual mahal banget nih orang gitu kan. Iya. Nah makanya menurutku worth itu sesuatu yang perlu kita pikirin, apakah kita sudah menilai diri kita. Sekarang kan relasinya bukan ke orang lain nih. Iya, ke diri kita sendiri.
Apakah kita sudah melihat diri kita worth it? Sesuatu yang ada nilainya. Sesuatu yang emang layak dikasihi. Layak dikasihi. Iya. Dan itu cinta yang datang dari diri kita untuk diri kita sendiri. Seperti itu bukan? It's supposed to be bisa kayak gitu, tapi kita nggak akan bisa kayak gitu kalau kita nggak ngerasain cinta Tuhan terlebih dahulu. Yang minggu lalu kita udah belajar. Merasakan cinta Tuhan. Merasakan cinta Tuhan. Karena Tuhan yang mampu, gini, Tuhan yang mampu mencintai orang yang gak layak dikasihi. Iya. Misalnya, tadi ada drama dia bilang gini, oh wajar lah, layak lah kalau misalnya gue dibenci. Iya. Orang gue ini gitu kan. Nah, ngomong soal layak dibenci, terus kita ngomong ke Tuhan, Tuhan, ini ada orang layak dibenci, tolong benci dia. Kira-kira Tuhan responnya apa? Kamu gila ya? Gitu bukan? Enggak ya? Iya emang gila. Oh gitu, emang gila ya? Cuman, Aduh sorry. Lebih kayak kalau kita over, nih ada orang yang layak dibenci, Tuhan itu even itu orang layak dibenci, dia akan melihat bukan sisi yang layak dibencinya, tapi dia akan lihat yang layak dicintainya. Wah itu Oh keren ini banget. ciptaan aku, dia beautiful, dia worth it, gue mau mati buat dia. Dan itu yang membuat gue akhirnya merasa, oh gue bernilai nih di mata Tuhan. Maka itu gue punya self image yang baik gitu. Sama seperti Paulus waktu nulis Roma ini, dia bilang bahwa Tuhan itu mau mati buat kita ketika kita masih lemah. Jadi dia nggak nunggu kita kuat dulu, baru dia sayang kita. Terus yang kedua, dia berkorban ketika kita masih berdosa. Jadi dia nggak nunggu kita tobat dulu, dia nggak nunggu kita kudus dulu. Kita nggak nunggu yang dalam tanda kutip yang kita tadi bilang layak dikasihi itu. Iya. Kita nggak nunggu untuk bisa layak dikasihi dulu, baru kita bisa kayak Tuhan mau mati buat kita. Enggak. Makanya kenapa in every condition hidup kita sekarang, di dalam proses kita yang belum selesai nih, yang dimana kita masih banyak kelemahan, dimana kita masih banyak kekurangan, kita masih bisa tetap mencintai diri kita yang di dalam sekarang proses the present ini. Iya. Kita nggak mencintai kita yang nanti, atau kita berharap ya someday kita bisa jadi lebih dewasa dan akhirnya bisa lebih layak dikasihi. No. Tapi hari ini aja kita bisa mencintai diri kita dengan kekuatan yang Tuhan kasih buat kita mencintai diri kita. Gitu. Ada satu poin penting yang menurut gue pribadi itu keren banget yang tadi lo ngomong. Apa tuh? Tuhan tuh bukan melihat orang dari apa yang perlu dibenci, tapi apa yang ada untuk dikasihi. Kurang lebih kayak gitu ya? Iya. Itu keren banget teman-teman. Maksudnya kayak ketika kita bisa melihat apa yang lebih, ada sisi dari kasih itu dan ada sisi dari benci. Berarti tergantung perspektif kita, diri kita sendiri khususnya, untuk melihat kita tuh ada loh yang bisa dikasihi ini. Nggak harus lihat yang benci bukan? Nah tapi pertanyaannya kenapa lebih sering kita semua termasuk gua dan lu mungkin ya, lebih sering melihat sisi yang perlu dibenci gitu. Contoh, badan gua gede, kelihatannya jelek gitu kan. Berapa kilo? Jangan di-spill di sini, malu saudara-saudara. Ya maksudnya kayak gitu. Gua orang-orang kayak gendut lu. Gendut nggak boleh ya. Tapi kalau orang gendut yang ngomong nggak apa-apa. Gede lu gitu misalkan. Terus nanti gue akan merasa gila gue gede banget ya. Padahal di satu sisi, oh hari ini Tuhan masih kasih gue kesempatan untuk ngomong, untuk gimana. Kita nggak lihat itu atau dong. Gendut tapi sehat misalkan. Iya gendut tapi sehat, itu badan besar tapi sehat. Kita nggak ngelihat situ gitu loh. Kita cuma lihat kok bentuk badan gue seperti ini gitu. Nah itu gimana cara kita kayak coba consistently atau secara konsisten kita lihat ada nih yang baik nih. Makanya value yang kita mesti pasangkan ke dalam diri kita jangan dari dunia ini, cara melihat dan memvalue something. Kalau kita pakai value-nya orang tua kita menilai, kalau kita pakai value-nya guru kita menilai, kalau kita pakai value-nya anak-anak teman-teman kita, circle kita untuk menilai kita, maka kita pakai kacamata itu untuk melihat diri kita. Akan jadi sulit untuk kita bisa mencintai diri kita, orang kita masih remedial tiap hari gitu. Oh menarik, bagus itu bagus. Kalau kacamatanya masih di sana, masih soal kecantikan, masih soal prestasi, masih soal status dan sebagainya,
ya kita akan sulit untuk bisa menilai diri kita berharga. Tetapi kan ya itu kembali lagi, aku selalu berharap Tuhan tuh yang bisa kasih aku another perspective. Value yang Tuhan kasih buat aku, itu yang aku bakal tanemin itu deep inside my heart, untuk itu bisa jadi my identity, the true identity of my creator, why he create me gitu. Kacamata dan perspektif dari firman Tuhan. Kacamata dari pencipta kita, Tuhan yang menciptakan kita. Terus abis itu maksudku adalah ketika kita melihat itu dengan kacamata firman, apa yang sebenarnya kita perlu lihat? Gitu. Apa yang sebenarnya kita perlu lihat dalam keseharian kita gitu? Ketika kita pakai kacamata firman, tentu kita nggak yang kayak langsung mesti baca Kejadian sampai Wahyu untuk bisa memahami itu. Tapi ini semua tentang the love story of God. This book menceritakan tentang anugerah, grace. Sebuah cerita di mana banyak sekali orang tidak layak di sini. Didengar Tuhan dan dicintai oleh Tuhan. Dan itu cerita yang harusnya kita alami juga gitu. Ini bukan jadi cerita lama. Ini bukan cerita kemarin sore, ini cerita hari ini. Cerita yang kita bisa rasain, oh iya ya, Tuhan sayang kita kayak gini ya gitu. Nah itu yang membuat akhirnya kenapa ketika kita baca firman Tuhan, kita hari itu bisa dikuatin. Karena kita berasa ada anugerah Tuhan hari itu, kita merasa Tuhan layakkan kita untuk hidup satu hari lagi, dan Tuhan akan memberikan kita nilai-nilai yang selama ini kita nggak punya. Yang mungkin selama ini kita judge diri kita ya sesuatu yang kurang terus, ya nggak harus diri kita sih, orang lain juga. Iya. Tapi dinetralisir dengan Tuhan yang memberikan perspektif-perspektif baru. Walaupun memang Tuhan benar-benar mengecam yang namanya dosa. Iya. Kita juga rindu, kita juga nggak berdosa gitu. Cuman keberdosaan kita itu tidak mempengaruhi kasih Allah. Paham ya maksudnya? Paham. Tidak mempengaruhi kasihnya. Kasihnya itu will stay the same. Everlasting love. Makanya ada istilah everlasting love. Everlasting kan berarti nggak ada akhir. Nggak ada akhir. Dan nggak ada awal. Nggak ada awal, jadi nggak ada crush moment kayak jatuh cinta. Nggak ada. Jadi nggak ada reason why he loves. Nggak ada. Itu grace of God. Itu pemberian yang cuma-cuma yang emang Tuhan pengen kasih dengan dirinya yang adalah kasih. Dengan naturnya yang adalah kasih, maka dia mencintai. Dan ketika kita mendapatkan cinta itu, kita bisa implementasikan cinta itu ke diri kita sendiri. Iya. Kacamata firman balik lagi, lihatlah dari perspektif yang Tuhan lihat. Betul. Dan itu setiap hari diperkuat, dipertahankan dengan kita ya baca firman, saat teduh, dan sebagainya gitu. Nah buat teman-teman nih juga yang di sini tadi kita lihat ya pollingnya, 150 ada 30%-an yang masih belum mencintai dirinya sendiri. Nah itu gimana cara tuh? Ada 167 sekarang, 168 masih belum selesai ternyata, luar biasa. Nah ya berarti ada 30% ini, gimana cara kita mulai saat ini gitu belajar to love ourselves untuk teman-teman yang belum. Yang pertama, terima cintanya Tuhan. Izinin Tuhan mencintai kita. Izinin maksudnya gini. Izinkan dia mencintai kita dengan caranya. Maksudnya gini, seringkali kita tuh gengsi. Bukan gengsi sih, orang Asia sungkan. Sungkan tuh gini, aduh jangan gue lah Tuhan, ngerti gak? Gue tuh jahat gitu, gue tuh udah ngelakuin dosa, gue tuh udah sesat, jahat, ya gue gak layak gitu. Iya. Jadi jangan deh gitu. Nah, sebuah mentalitas itu membuat kita akhirnya sebenarnya nggak mengizinkan Tuhan mencintai kita. Rasa sungkan itu tidak mengizinkan Tuhan melayani kita. Itu ibarat kayak Petrus mau dibasuh kakinya, Tuhan bilang, jangan dong. Jangan. Oh iya. Ngerti gak? Gak enakan. Gak enak. Waktu Petrus bilang jangan, ya Tuhan bilang, oh enggak, ini aku pengen ngajarin sesuatu untuk melayani misalkan. Nah habis itu Petrus juga bilang, ya udah kalau gitu sekalian dari atas sampai bawah. Mandi. Ya maksudnya nggak gitu konsepnya kan. Oh iya, nggak gitu konsepnya. Konsepnya tuh lebih kayak I wanna love you, allow me. Maksudnya kasih izin ke aku untuk mencintai kamu, melayani kamu. Dan itu yang aku pengen kita pun mengizinkan Tuhan gitu.
Izinin Tuhan untuk mencintai kita dengan caranya, Tuhan. dengan anugerahnya yang limpah, izinin gitu. Itu yang pertama sih. Yang kedua? Ada yang kedua nggak? Yang kedua, ya lihat diri kita sesuatu yang valuable, worthy. Sesuatu yang Tuhan ciptakan baik. Dengan Kejadian 1 ayat 27 diceritakan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, which is there's something good in our self. There's something good gitu. Dan ya itu membuat kita sebenarnya mampu untuk bisa bersyukur dan mencintai diri kita sendiri. Tentu bukan mencintai diri kita dengan cara yang egois dan sebagainya. Iya, self love dan selfish. Iya, it's a different thing. Iya, berarti sampai titik mana kita harus stop? Maksudnya gimana, kayak tadi ya ada toxic self love, sampai mana kita bisa bilang ke diri kita, lu terlalu cinta lu terlalu cinta gua gitu. Ya, coba next slide lagi. Next slide lagi. 3 slide. Next lagi. Oh itu? Next lagi. Nah, ketika kita percaya kita worth it, kita worthy, kita berharga. Di dalam Matius 7 ayat 6 ditulis, ya sesuatu yang berharga itu tidak diberikan kepada anjing, diamond atau berlian itu tidak diberikan kepada babi. Karena apa? Karena kalau kita misalkan merasa worth, kita merasa punya nilai, kita sesuatu yang bernilai di mata Tuhan, kita nggak akan berikan diri kita kepada hal-hal yang sementara, sesuatu yang duniawi, sesuatu yang dosa gitu. Kita akan memberikan diri kita kepada pencipta kita, kepada yang baik, kepada Tuhan yang layak menerima segala yang bernilai. Iya. Waktu kita mau mempersembahkan hidup kita buat Tuhan, I surrender all misalnya. Tapi kita kita surrender something yang gak worth it. Buat apa kita surrender? Bener gak? Sebelum aku menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, komitmenku itu kelas 1 SMP itu aku ngomong gini ke Tuhan. Tuhan, aku gak punya yang baik, nilaiku jelek, sikapku juga tidak bagus. Tapi kalau Tuhan minta sesuatu, aku bisa kasih semuanya. Ini hidup, mau jadi hamba Tuhan, mau jadi tukang ojek, mau jadi apapun terserah. Terserah Tuhan, karena Tuhan yang punya hidupku, aku udah serahin. Jadi aku udah pernah bilang ke Tuhan bahwa Tuhan, aku gak punya yang baik, tapi semua ini yang aku punya, aku mau kasih itu ke Tuhan. Dari situlah titik aku mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi hidupku pun pelan-pelan memiliki transformasi, memiliki perubahan dengan berelasi terus sama Tuhan dan merasakan anugerah Tuhan di dalam keseharianku. Dan aku merasa ya berarti Tuhan pun pengen kita tuh ada bersama-sama dengan Dia, dan Dia akan terus membentuk kita menjadi orang yang semakin hari semakin murni, kayak dimurnikan terus. Dimurnikan setiap hari. Start with our relationship with God, then to ourselves gitu intinya. Terakhir mungkin untuk teman-teman semua, kita nggak bahas tentang praktisnya mungkin ya, gimana caranya setiap hari kita harus ngapain. Cuman teman-teman dari tadi intinya sudah jelas mungkin ya. Bagaimana kita mau mengizinkan Tuhan mengasihi kita dan melihat bahwa diri kita tuh layak gitu. There's always something good to see rather than the bad. Nah, terakhir untuk teman-teman semua mungkin apa yang setelah kita keluar dari pintu ini, nanti kita selesai ibadah, what need to be changed gitu? Apa yang perlu diubah? Apa yang perlu kita bawa pulang dari sini? Yang pertama, kasih itu mengubahkan. Minggu lalu kita belajar. Dan aku percaya ketika Tuhan mencintai kita dan kita mengizinkan cinta itu ada di dalam kehidupan kita, pasti kita mengalami perubahan, transformation. Nah, di dalam kondisi seperti inilah penting untuk kitanya sendiri mau dibentuk, diubah. Caranya gimana? Ya Tuhan bilang, barang siapa yang mau mengikut aku, hendaklah ia memikul salib dan menyangkal diri. Apakah menyangkal diri itu berarti nggak self love? Enggak gitu. Karena kita sedang menyangkal diri untuk a greater good gitu. Kita sedang menyangkal diri untuk sesuatu yang jauh lebih baik buat diri kita sendiri gitu. Kita memikul salib dengan sebuah misi bahwa kita diciptakan untuk sebuah pekerjaan yang kita mau achieve dan kita mau bintang 3 goalnya achieve semua gitu. Kita pengen selesain itu. Sama seperti Tuhan itu selalu bilang,
Aku mau mengerjakan pekerjaan Bapakku di sorga. Dia bilang ke Tuhan, Tuhan lepaskanlah cawan ini lalu daripadaku. Dia pun punya keinginan, tapi dia memikul salib dan menyangkal diri. Apakah dia nggak self love? Enggak, Tuhan itu self love. Dia mencintai dirinya, maka dia mampu melakukan apa yang diperintahkan Bapa di sorga untuk dia kerjakan. Iya. Nah itu yang aku rindu, kita pun punya konsep itu. Kita pulang gak jadi orang yang selfish, kita gak pulang jadi orang yang healing sana healing sini. Tapi kita cari the true healing from our God, the true identity from our God, the true value from our God yang Tuhan emang kasih buat kita. Dan itu bisa dicari dari relasi kita sama Tuhan sehari-hari. Yeah. Oke teman-teman, satu sisi we don't have to do this alone. Yep. That's why this community exists gitu. We can struggle together, bersama-sama pikul salibnya.